buat kamu yang mau diet, yang pertama kamu harus tahu itu adalah jumlah kalori. Bagaimana cara menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan? Gak usah ribet-ribet ya, biar gak terlalu ribet ruwet gitu mikirin harus pakai kalkulator setiap hari kita harus ngitung. Kemudian ada kesalahan makan nasi berlebih atau makan kue berlebih, kita sudah mikir, kita sudah merasa bersalah. Biar gak kayak gitu ya, jadi diet kamu itu nyaman banget. Itu caranya adalah yang pertama kamu harus tahu mengetahui berapa jumlah kalori yang kamu butuhkan. Jadi kalori yang kamu butuhkan ada dua, yaitu BMR ya, basal metabolic rate ya, kemudian ada TDE, total daily energy expenditure ya. Jadi itu yang dinamakan dengan TDE, yaitu penambahan kalori dalam keseharian kita. Nah, apa itu BMR? BMR itu adalah kalori yang kita butuhkan dalam kondisi kita tidak melakukan apa-apa. Artinya kita tidak ada penambahan activity ya, misalnya seperti olahraga dan lain-lain ya. Nah, misalnya BMR itu adalah kalori untuk tubuh kita bekerja seperti mata, otot, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kita juga bernafas ya, itu adalah BMR. Nah, jadi itu teman-teman tidak boleh kurangi itu. Kalau sampai mengurangi itu bahaya ya. Misalnya BMR-nya 1000, teman-teman melakukannya 900, itu sudah bahaya. Nah, kemudian kenapa kita mencari TDE ya? TDE itu kita butuh cari karena kita melakukan aktivitas ya. Nah, seperti misalnya aktivitas kita berolahraga atau aktivitas non exercise ya, seperti menyapu, kemudian seperti mencuci, kemudian seperti mengepel ya, itu non exercise. Yang exercise itu yaitu penambahan kita berolahraga. Kemudian ada untuk yang dinamakan itu adalah dengan thermic effect food ya. Nah, itu adalah energi yang kita butuhkan dalam mengolah makanan yang kita makan sehari-hari. Misalnya untuk mencerna protein itu membutuhkan kalori yang lebih. Kemudian untuk mencerna ketika kita minum minuman yang terlalu dingin ya, tubuh kita membutuhkan kalori untuk mencerna itu. Nah, sekarang kita cari yang namanya TDE. Kalau kita di klub saya selalu menggunakan ini karena kita bertemu langsung ya. Nah, buat kalian yang baru-baru menjalani diet, kalian bisa melakukan itu, bisa cari di aplikasi ya. Aplikasinya banyak sekali cara menghitung kalorinya. Kalian bisa searching apa sih aplikasi cara menghitung kalori. Nah, di sana ketika kalian dapatkan, kalian harus jujur memasukkan daripada kegiatan yang kalian lakukan ya. Misalnya BMR-nya berapa ya, kemudian usia berapa, tinggi ya, kemudian berat badan dan aktiviti yang kalian lakukan. Misalnya seminggu 3 kali kalian melakukan gym, atau seminggu 3 kali kalian melakukan aerobik seperti itu. Nah, itu harus dimasukkan sehingga kalian akan mendapatkan angka yang sebenarnya. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan angka yang sebenarnya, dan sekarang kalian tinggal mengurangi ya, jadi nggak usah pakai ini ya. Saya kasih rumusnya. Caranya mengurangi itu adalah ketika tubuh kalian sehat, kemudian tidak ada masalah, olahraganya bagus gitu ya, kalian hanya bisa mengurangi 300 sampai 500 kalori ya. 300 sampai 500 kalori, dan itu juga disesuaikan dengan jenis kelamin dan usianya ya. Kalau di bawah usia 30 ya berani kita kurangi 500. Kalau di atas 30 ya kurangnya 300 aja ya. Nah, kemudian buat kalian yang menyusui ya, itu sebaiknya tidak melakukan defisit kalori yang terlalu ekstrim ya, karena itu akan mengakibatkan ngefeknya menyusutnya air susu ya. Jadi caranya adalah itu minimal kurangi 100 aja ya. Nah, disinilah pentingnya kenapa orang menyusui ketika melakukan defisit kalori yang hanya 100, kalian membutuhkan tambahan nutrisi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang skinny fat ya, yang artinya yang sudah menuju ideal atau yang sudah ideal ya, tapi masih mempunyai kondisi komposisi lemak yang kurang bagus, yang masih tidak bagus ya. Biasanya kalau sudah ideal bukan tidak bagus, tapi kurang bagus biasanya lemaknya gitu ya. Jadi buat kalian yang mengalami hal seperti itu, kalian tidak perlu mengurangi kalorinya. Kalaupun mengurangi juga cuma 100 ya. Jadi kalian hanya perlu menjaga komposisi daripada makanan yang kalian makan ya. Kalian hanya merubah
jenis makanan yang kalian makan, tapi dari segi porsi kalian tidak perlu merubah terlalu ekstrim ya. Kalau jika kalian merasa tidak enak, biasanya cewek ya, aduh aku makan banyak antara aku gemuk atau aku nggak bisa turun berat badan, itu bisa kalian kurangi 100 aja kalorinya ya. Jadi kalian ganti makanannya, ganti karbohidratnya yang lebih bagus, kemudian proteinnya itu perlu diperhatikan sehingga badan kalian akan lebih padat. Misalnya ini 50 angka ideal kalian tapi masih ada lemak, jadi lebih gelambir, tidak terlalu padat. Nah, bagaimana dengan 50 yang lebih padat ya? Itu adalah ada di cara memilih makanan ya, bukan di porsi. Kalau porsi sama aja ya. Jadi dipilih pemilihan makanannya itu harus bagus, proteinnya yang bagaimana, seratnya yang bagaimana, kemudian karbonnya seperti apa kalian pilih ya. Itu buat yang skinny fat yang sudah mendekati ideal. Nah, kemudian ada juga nih yang mau membentuk pantat ya. Kalau kalian mau membentuk pantat, kalian sudah berat badan ideal tapi pantatnya kecil, tepos ya, kalian harus memberikan kalori surplus ya. Jadi antara 100 sampai 200 aja dulu ya. Karena kalian untuk membentuk pantat yang ada ya, yang ada gelembungnya lah gitu, kalian harus membutuhkan bahan baku ya. Karena pantat itu nggak bisa dengan melakukan defisit kalori, dia tidak akan bisa terbentuk dengan bagus ya. Jadi kalian lebih banyak perhatikan asupan karbonnya, kemudian perhatikan asupan proteinnya ya. Jadi jangan takut buat kalian yang membentuk pantat, karena ketika kalian melakukan exercise ya, kalian melakukan exercise kemudian kalian makan melebihi dari melakukan surplus kalori, itu nggak apa-apa asal kalian latihan dan kalian fokusnya di pantat gitu ya. Jadi hanya pengurangannya itu tidak perlu memakai kalkulator, kalian hanya antara 300 sampai 500 ya. Catatan buat kalian, jangan sampai mengurangi BMR ya. Misalnya angka BMR kalian 1002, kalau kalian sampai 1000 makannya itu sudah berbahaya ya. Itu sudah berbahaya, nggak bagus buat kesehatan kalian. Itu bukan diet namanya, tapi menyiksa diri ya. Jadi begitu caranya kalian menghitung kalori biar kalian tidak merasa bersalah ya. Misalnya nih, aduh aku makan nasi nih tadi, aku makan kue tadi, aduh gimana ya, kok aku takut gitu, aku takut gemuk, aku takut naik berat badan. Jadi kalau kalian hidup dalam ketakutan seperti itu, apakah hidup kalian gak ribet gitu ya. Jadi pahami dulu kalori, kemudian kalian pelajari perlahan. Memang untuk awal itu ribet banget, apapun itu perlu proses, perlu belajar. Nah, setelah kalian di pertengahan diet, kalian harus paham caranya mengetahui kalori daripada setiap makanan. Disinilah pentingnya saat kalian program, kalian harus memperhatikan bukan coachnya aja, kalian juga memperhatikan teman yang lagi curhat, kalian memperhatikan keluhan teman yang lagi bad mood atau lagi bosan melakukan diet ya. Nah, di situ kalian ambil cerita-cerita mereka selain daripada cerita coach kalian gitu ya. Jadi kalian nyaman. Awal memang agak ribet, kemudian di bulan kedua kalian harus sudah paham, di bulan ketiga kalian sudah hafal. Bila perlu kalian bisa menghandle keluarga di rumah tentang kalori yang mereka butuhkan setiap hari gitu ya. Jadi pastikan teman-teman tahu aplikasi cara menghitung kalori kalian. Pastikan dulu kalorinya ada 2, BMR dan TDI. Itu aja yang kalian harus pahami dulu. Oke.